Masih melanjutkan kisah Kim Yumi. Di musim ketiga ini, Yumi telah sukses menjadi penulis novel romansa terkenal. Kini ia sedang melakukan riset untuk penulisannya yang menceritakan tokoh utama seorang penerjun payung yang jatuh cinta kepada instrukturnya. Ia ditemani oleh editornya bernama Yun yang saat ini merasa ketakutan. Yun mencoba membujuk Yumi agar membatalkan aksi terjun payung dan kembali turun. Namun sayangnya, alarm sudah memberi peringatan agar mereka segera terjun payung. 지금 취소하시는 거 어떻게 생각하세요? 아유, 나 진짜 이거 안 돼. 진아! 잠깐만. Seminggu kemudian, sahabat Yumi bernama Yida sekaligus istri dari pimpinan redaksinya mengunjungi Yumi di studionya. Yida tidak menyangka Yumi nekat melakukan terjun payung demi menyelesaikan tulisannya. Yumi mengatakan bahwa dirinya merasa kesulitan mengerjakan tulisannya kali ini. Yida heran mengapa Yumi masih merasa kesulitan padahal ia merupakan penulis ternama yang sudah menghasilkan 4 karya populer. Yumi pikir mungkin penyebabnya adalah karena ia tidak mempunyai rasa kekhawatiran. Yumi merasa kehidupannya terasa hambar. Bahkan saat melakukan terjun payung pun terasa tidak berkesan. Yida justru menduga bahwa Yumi hanya terlalu lama melajang. 해봤는데 진짜 다 괜찮아. 했어. 그냥 다 시시해. 이루, 몸이 건조해. 연애를 하라니까? 야, 너 큰일 났다. Setelah Yida pergi, pimpinan redaksinya bernama Daeyong menelpon. Yumi pun menanyakan kabar editor Yun. Daeyong mengatakan bahwa Yun tetap bekerja meskipun mengalami patah tulang. Ia memberitahu Yumi bahwa Yun harus beristirahat sementara waktu untuk memulihkan kondisinya. Oleh karena itu, ia akan menugaskan editor baru yang akan membantu Yumi. Daeyong mengatakan orang tersebut sangat tenang dan rasional. Benar saja, keesokan harinya, editor baru bernama Shin Sun-ruk datang ke studio Yumi. 김유미입니다. 처음 뵙겠습니다. 네. 진짜네. 신순록 PD님. 맞습니다. Malam harinya saat asisten Yumi bernama Nahi pulang, suasana di studio mendadak menjadi sangat hening. Yumi pun mencoba mencari topik pembicaraan. Ia merasa familiar dengan nama Sun-ruk dan Sun-ruk pun mengatakan bahwa dirinya 3 tahun lalu pernah menangani tulisan Yumi dan hanya menyapa sekali. Tak lama setelah itu ia pun mengundurkan diri. Di saat Yumi menunjukkan antusiasnya dengan pertemuan mereka, Sun-ruk justru tidak menunjukkan reaksi apapun hingga membuat Yumi merasa canggung. 네. 그럼 서명하시겠어요? 수고하셨습니다. 바로 가보겠습니다. 하실 거면 아니요. 버스 타고 왔습니다. 저랑 같은 동네 사시나 봐요. 그럼 다음 주에 뵙겠습니다. Agar tidak berpapasan dengan Sun-ruk, Yumi keluar 10 menit setelahnya. Namun tak disangka, mereka malah bertemu di halte bis. Yumi pun seketika melepas earphone-nya dan menyapa Sun-ruk. Sun-ruk mengatakan sejak tadi ia menelpon sehingga baru tiba di halte. Suasana kembali canggung. Yumi pun berniat kembali mendengarkan musik. Namun di sisi lain, terasa kurang beradab karena saat ini dirinya bersama orang lain. Ia pun mengurungkan niatnya. Tak lama bis mereka datang. Dalam perjalanan, Yumi kembali membuka obrolan dan membahas lingkungan tempat tinggal mereka. Namun Sun-ruk tetap memberikan respon singkat hingga Yumi merasa ingin mendengar musik saja. Tak lama Sun-ruk justru memasang earphone di telinganya dan memutar lagu. Hal tersebut tentu membuat Yumi kesal. Setelah turun dari bis, Yumi mengambil arah yang berlawanan dengan Sun-ruk. Ia merasa lelah harus terus mencari bahasan sendiri, sementara Sun-ruk selalu memberikan tanggapan singkat. Ia pun menelpon Nahi dan meminta agar datang lebih cepat saat rapat berikutnya. Karena ia khawatir Sun-ruk datang lebih awal dan membuat suasana canggung. Sebelum pulang, ia berniat membeli bungopang. Namun dalam perjalanan, ia melihat Sun-ruk. Karena malas menyapa, Yumi pun berjalan pelan di belakangnya.
Ia merasa heran, sejak tadi arah mereka sama. Dan ternyata Sunruk datang ke kedai bungopang. Yumi mendengar Sunruk membeli bungopang slice strawberry yang hanya tersisa 8. Bungopang slice strawberry merupakan favorit Yumi, namun Sunruk memborongnya. Yumi pun terpaksa menyapanya dan mengatakan bahwa ia hanya membeli bungopang slice strawberry, berharap Sunruk mau menyisakan untuknya. 예, 잘 찍었습니다. 네, 조심히 들어가세요. 저기 딸기 슈크림 붕어빵 사러 온 건데 그게 늘 빨리 매진되더라고요. 들어가세요. 다음 주에 뵙겠습니다. Sejak saat itu Yumi membenci Sunruk. Suatu hari, temannya bernama Ruby menitipkan anjing jenis Maltese peliharaannya yang diberi nama Koko. Ruby memang sering menitipkan Koko saat dirinya harus pergi keluar kota. Hingga Koko pun terbiasa dengan Yumi. Tak lama ia menelpon Nahi dan bertanya mengapa belum juga datang. Nahi mengatakan bahwa ban taksi yang ia tumpangi pecah sehingga membutuhkan waktu untuk menggantinya. Hingga beberapa saat Sunruk pun tiba di studio dan Koko terus menggonggong. Yumi pun meminta Sunruk untuk mengelus Koko agar ia cepat akrab. 좋지? Yumi membuka obrolan dengan membicarakan Koko. Ia menjelaskan betapa sangat pintar dan menggemaskannya Koko. Namun Sunruk justru mematahkan keantusiasannya. Ia mengatakan bahwa Koko hanyalah jenis Maltese biasa. Mendengar hal tersebut, Yumi merasa kesal. Mereka pun kembali terjebak dalam keheningan hingga tak lama editor Jang dan Nahi pun datang. Yumi merasa terselamatkan. Mereka berempat kemudian membahas tulisan Yumi. Sunruk mengatakan ada satu hal yang terasa mengganjal. Menurutnya, jenis Maltese yang dipelihara tokoh utama pria dalam tulisan Yumi harus diganti. Dalam naskah digambarkan bahwa peliharaan tokoh utama sangatlah pintar. Namun menurut Sunruk, jenis Maltese tidak begitu pintar. 똑똑한 줄 알았는데? 지능이 높진 않죠. 맞아. 똑똑한 건 보더콜리 아니에요? 똑똑해요. 알아보고 짖고 얼마나 똑똑한데요? 그건 걔들은 다 하는 거 아닌가요? Yumi mengakui Sunruk orang yang teliti, namun ia tidak mau mengganti naskahnya begitu saja. Ia mengarang cerita dengan mengatakan pada ajang pakar peliharaan klasik dunia di Brazil, Maltese merupakan pemenang kedua dari 300 jenis. Hal tersebut menunjukkan bahwa intelektual hewan bisa berubah tergantung pelatihan. Sunruk pun menegaskan bahwa ia hanya mengungkapkan pendapatnya yang tidak terlalu mengganggu alur cerita. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak merubah naskah. Malam harinya dalam perjalanan pulang, Sunruk menelpon Yumi dan mengatakan amplop miliknya tertinggal. Ia meminta izin untuk mampir esok hari dan membawanya. Tak lama, Sunruk bertanya mengenai ajang peliharaan yang Yumi sebutkan. Yumi tidak menyangka, Sunruk masih saja ingin membahasnya. 혹시 링크를 보내주실 수 있나요? 저는 영문 기사로 세계대회에서 준우승까지 했다는 게 신기해서. 죄송합니다. 내일 가겠습니다. Keesokan harinya, Yumi pergi menuju kedai bungopang. Dalam perjalanan, ia sempat melihat Sunruk yang berjalan ke arah yang sama. Yumi menduga jika Sunruk akan membeli bungopang. Seketika ia tancap gas dan setibanya di sana, Yumi segera memborong semua bungopang slice strawberry agar Sunruk tidak kebagian. Saat Sunruk tiba, Yumi menyapa dan mengatakan bahwa ia tidak bisa membeli bungopang slice strawberry karena semuanya ia borong. Tak lama Yumi pun pergi meninggalkan Sunruk yang nampak kebingungan. 안녕하세요. 죄송한데 매진이라서요. Yumi sangat puas karena telah membalas perbuatan Sunruk. Malam harinya, Yumi menerima kiriman Soyal Bakery dari Sunruk. Soyal Bakery merupakan dessert yang dibuat oleh seorang koki restoran bintang 3 di New York. Yang Yumi tahu, dessert tersebut tidak bisa dipesan lewat aplikasi pesan antar. Artinya, Sunruk membelinya langsung dan mengirimkannya. Yumi yakin Sunruk telah menyadari kesalahannya hingga mengirimkan dessert tersebut sebagai permintaan maaf. Yumi pun berniat mengirim pesan untuk mengucapkan terima kasih. Namun tiba-tiba bel pintu berbunyi dan terdengar suara Sunruk. 작가님, 죄송합니다. 밤늦게. 혹시 안 그래도 디저트 네, 받았어요. 드셨군요. 잘못 보내신 거예요?
네? 다른 김 작가님 거. 알겠습니다. 네. Keesokan harinya, Yumi menerima surel dari Sunruk yang menyampaikan pendapat dan masukan terhadap tulisan Yumi. Yumi tidak menyangka Sunruk sangat jeli dan memahami tulisan Yumi dengan sempurna. Ia pun mengirim pesan pada Sunruk untuk mengatakan bahwa masukan darinya akan sangat membantu. Namun tiba-tiba Yumi menghapus kembali pesannya. Ia tidak ingin memuji Sunruk hanya karena hal tersebut. Saat Yumi hendak pergi, Sunruk menelpon dan mengatakan ada sesuatu yang ingin ia berikan pada Yumi, hingga mereka pun bertemu di parkiran. Sunruk meminta maaf dan menjelaskan bahwa penulis Kim Ji-ho kemarin memintanya secara khusus mengambil pesanannya yang dikirim ke alamat Yumi. 뭘 저까지. 그럴 수도 있죠. 네. 잘 먹을게요. 네. 어디로 가세요? 사장님 만나러 출판사 가는 길이에요. Setelah masuk ke dalam mobil, Yumi menyesal memberikan tumpangan. Ia khawatir suasana akan menjadi canggung seperti biasanya. Benar saja, tidak ada tanda-tanda Sunruk akan memulai obrolan. Tiba-tiba mobil melaju dari arah berlawanan. Ternyata Yumi salah memasuki jalur. Sunruk pun membantu mengarahkan Yumi untuk memundurkan mobilnya. 뭐 하는 거야 지금? 죄송합니다. 피 타고 가시죠. 차는 주차할게요. Yumi dan Sunruk memutuskan untuk naik taksi. Saat Sunruk bertanya sejak kapan Yumi mulai menyetir, Yumi mengatakan ia baru belajar menyetir 6 bulan yang lalu. Meski tidak menanggapi lagi, namun dari raut wajah Sunruk, Yumi merasa Sunruk seolah menertawakannya. Hal tersebut terus membuat Yumi terganggu hingga ia tidak bisa tidur. Ia sempat berpikir apakah dirinya perlu meminta Dae-yong mengganti Sunruk dengan editor lain. Namun ia merasa tidak ada alasan yang logis sehingga ia pun mengurungkan niatnya. Keesokan harinya Yumi tiba di stasiun untuk pergi ke Busan bersama editor Jang. Namun tak lama editor Jang menelpon dan memberitahukan bahwa ia tiba-tiba harus menemani adiknya yang akan melahirkan. Ia juga sudah meminta Sunruk untuk menggantikannya. Mendengar hal tersebut, Yumi bergegas naik ke kereta dan berharap agar Sunruk terlambat datang. 같이 갈 자신이 없어. 그게 서로 좋지 않겠니? 출발한다. Tak lama Sunruk datang dan ia hampir tertinggal kereta. Yumi sempat kecewa karena ia harus melakukan perjalanan bersama Sunruk. Namun untungnya Sunruk mendapat kursi yang cukup jauh dari Yumi. Tak lama Yumi mendapat telepon dari Dae-yong. Ia meminta persetujuan Yumi untuk mengganti Sunruk dengan editor lain. Mendengar hal tersebut, Yumi merasa senang. Akhirnya ia tidak perlu mengeluh agar Sunruk diganti. Yumi merasa tiba-tiba perjalanan menjadi lebih menyenangkan karena hari ini merupakan hari terakhirnya bersama Sunruk. Karena suasana hatinya sedang baik, Yumi pun membelikan minuman untuk Sunruk. Tak lama ia memberikannya pada Sunruk dan mengatakan bahwa Dae-yong sudah menghubunginya. Yumi berpura-pura menyayangkan kerjasama mereka yang harus berhenti. Namun saat Sunruk berterima kasih atas pengertian Yumi tiba-tiba mempunyai firasat lain. Tak lama ia pun menelpon Dae-yong dan bertanya apakah Sunruk yang meminta agar dirinya diganti. Dae-yong pun mengatakan bahwa Sunruk kesulitan dengan beberapa proyek yang ia tangani dan ingin fokus pada satu proyek saja. Yumi tak bisa terima jika Sunruk yang seakan menolaknya. Ia pun berniat meluapkan kekesalannya saat itu juga. 저랑 일하는 게 마음에 안 드세요? 저는 좀 들어야겠어요. Sunruk sendiri tidak mengerti dengan maksud pertanyaan Yumi. Ia heran mengapa Yumi tiba-tiba marah padahal ia baru saja memberinya minuman. Sebenarnya, Sunruk adalah anak rumahan yang energinya akan cepat terkuras jika berada di tempat ramai. Ia lebih senang melakukan hal apapun di rumah. Untuk itu, ia hidup dalam mode daya rendah saat di luar rumah, sehingga saat di siang hari, hanya sel rasionalnya yang bekerja. Menurutnya, hal tersebut bisa mempercepat pekerjaannya. Itulah sebabnya orang-orang menganggap Sunruk orang yang sangat tenang. Dan saat Yumi meluapkan kekesalannya, Sunruk justru merasa tenaganya habis, sehingga ia hanya bisa tersenyum.
Tak lama ia menerima telepon dari editor Jang. 네, 저희는 1시간 후에 도착합니다. 편집장님이 12시 기차로 알고 있는데. 아닌데요? 네. Saat kereta mulai kembali bergerak, Yumi panik karena Sunruk masih berada di luar. Hingga tak lama, Sunruk pun menyadarinya. Akhirnya Sunruk hanya bisa pasrah bahwa dirinya telah tertinggal kereta. Tak lama, Yumi menerima pesan dari Sunruk yang mengatakan bahwa ia akan langsung menyusul dengan kereta berikutnya. Yumi pun akhirnya membereskan barang-barang milik Sunruk. Seketika, Yumi merasa amarahnya hilang begitu saja. Setibanya di stasiun Busan, Yumi menunggu Sunruk. Hingga setelah 15 menit, kereta tiba di stasiun dan saat melihat Sunruk, Yumi tiba-tiba merasakan perasaan lain. 죄송합니다. 말도 안 되는 실수를. 네, 뭐 아까는 답을 못 드렸었는데 그러면 사과드리겠습니다. 유미 소설에나 나오는 장면인데 Tak lama, Yumi dan Sunruk menghadiri acara diskusi buku yang diadakan Balai Seni Badamun. Singkat cerita, keesokan harinya saat Nahi tiba di studio, ia membawa cake untuk Sunruk yang hari ini sedang berulang tahun. Nahi yang memang menyukai Sunruk sengaja memasang pengingat di aplikasinya. Yumi pun menjelaskan bahwa Sunruk tidak akan datang karena sudah bukan tim mereka. Melihat Nahi yang kecewa, Yumi pun menyarankan agar Nahi mengucapkan selamat ulang tahun secara pribadi. Tak lama Nahi pun mengirim pesan pada Sunruk. Menurutnya, Sunruk sangat menggemaskan. Ia baru mengetahui bahwa Sunruk sengaja memakai kacamata agar terkesan dingin. Dengan begitu, orang-orang enggan mengajaknya bicara. Tiba-tiba Sunruk menelpon Nahi. 근데 작가님께 들었어요. Nahi memberitahu Yumi bahwa Sunruk sedang berada di sekitar studio Yumi dan berniat mampir. Mendengar hal tersebut, jantung Yumi tiba-tiba berdebar. Setelah beberapa lama, Sunruk pun datang dan anehnya jantung Yumi semakin berdebar. Sunruk memberikan foto Yumi yang dikirim penyelenggara diskusi kemarin dan Sunruk sengaja membingkainya. Sunruk mengatakan bahwa Yumi terlihat cantik. Seketika Yumi pun gugup dan tak lama Nahi membawa kue ulang tahun untuk Sunruk. Sunruk sendiri tidak menyangka Nahi mengetahui hari ulang tahunnya. Mereka pun mulai bernyanyi untuk Sunruk. 감사합니다. 네. 감사합니다. 드시고 가세요. Saat membuatkan kopi, Yumi diam-diam mendengarkan percakapan Nahi dan Sunruk yang membahas mengenai kehidupan Sunruk. Sunruk ternyata mulai tinggal sendiri semenjak kuliah. Orang tuanya telah pensiun dan membangun rumah di pedesaan. Barulah Yumi mengetahui bahwa Sunruk merupakan anak rumahan seperti dirinya. Ia juga mendengar bahwa Sunruk belum mempunyai pacar. Nahi menyadari saat ini Sunruk lebih banyak bicara daripada biasanya. Sunruk sendiri menduga hal tersebut karena ia datang bukan untuk urusan pekerjaan. Ia mengaku selalu tanpa sadar memisahkan urusan pekerjaan dengan pribadi. Saat Nahi menanyakan kegiatan Sunruk malam ini, Sunruk mengatakan bahwa ia akan ke Busan untuk menghadiri lokakarya penerbit. 부산 출장이랑 겹쳐서 안 가신다고 하신 걸로 들었는데요. 그럼 그만 가보겠습니다. Selama berdiskusi dengan Nahi, pikiran Yumi tidak fokus pada bahasan mereka. Ia tiba-tiba menyudahi rapat dengan alasan memiliki urusan. Padahal Yumi ingin bergegas pergi ke Busan. Ia memberitahu editor Jang mengenai kedatangannya. Ia beralasan ingin bertemu dengan semua penulis. Setibanya di stasiun, editor Jang kembali menelpon dan mengabarkan bahwa Sunruk masih berada di stasiun. Editor Jang menyarankan agar Yumi datang bersamanya. Hal tersebut sedikit membuat Yumi merasa senang. Tak lama Sunruk keluar dari kereta dan menyapa Yumi. Ia membawakan koper Yumi dan Yumi yang sempat gugup mulai mengakui bahwa dirinya menyukai Sunruk. 어떻게 또 같이 낮에만 해도 안 가신다고. 하고 자꾸 하고 아, 네.
Setibanya di hotel, editor Jang kembali menelpon dan meminta Yumi menyusul ke pub yang tak jauh dari hotel bersama Sunruk. Yumi pun merasa punya kesempatan untuk bisa lebih akrab dengan Sunruk. Saat Sunruk menghampirinya, Yumi menyampaikan permintaan editor Jang. Namun Sunruk mengatakan bahwa dirinya masih mempunyai pekerjaan lain. Mendadak Yumi pun merasa lelah dan tidak ingin pergi. Tak lama Sunruk pun mengantar Yumi ke kamarnya. 같은 층이에요? 또 침묵이네. 안녕히 주무세요, 작가님. Yumi berpikir untuk memberi kado pada Sunruk. Karena hari ulang tahunnya akan berakhir dalam 10 menit, Yumi pun memilih kado yang lebih aman. Namun tiba-tiba ia teringat bahwa Sunruk sekamar dengan Daeyeong. Yumi khawatir Daeyeong akan salah paham dan akhirnya Yumi pun mengurungkan niatnya. Yumi pun pergi ke balkon dan ia melihat Sunruk yang ternyata belum tidur. Yumi akhirnya memutuskan mengirim kado kepada Sunruk. Terlihat Sunruk menerima pesan Yumi dan ia pun membalasnya dengan mengucapkan terima kasih dan akan menikmati minuman yang Yumi kirimkan. Melihat emotikon senyum, Yumi merasa senang. 오랜만이야, 이런 기분. Keesokan harinya di waktu sarapan, Yumi bertemu dengan Sunruk. Setelah sarapan, Yumi melihat Sunruk pergi yang ternyata berniat membeli roti lapis. Yumi mencoba mengejarnya dan saat mereka kembali bertemu, Yumi beralasan ingin membeli kopi. Mendengar hal tersebut, Sunruk pun memesankan americano untuk Yumi. Sambil menunggu pesanan, Sunruk mengatakan bahwa kafe tempat minuman yang Yumi kirimkan semalam berada di tempat yang pemandangannya terbaik. Ia berencana mampir sebelum kembali ke Seoul. Sunruk juga sempat menanyakan ulang tahun Yumi. Mendadak Yumi merasa ragu untuk menyebutkannya karena usianya lebih tua dari Sunruk. 제 생일이요? 그래도 저보다 한참 많으시지 않나요? 생일이라고 해요. 연세가 내가 무슨 할머니도 아니고 우리 별 차이도 안 나는데 맞춰봐요. Tak lama penulis Kim Joo-ho datang. Ia baru pertama kali bertemu Yumi. Daeyeong yang juga menyusul mengatakan bahwa Sunruk adalah penanggung jawab tim Joo-ho. Daeyeong menyuruh Joo-ho meminta maaf pada Yumi karena sudah merebut Sunruk dari timnya. Mendengar hal tersebut, Joo-ho pun tidak keberatan jika Yumi memang membutuhkan Sunruk. Sunruk yang berada di meja lain sempat mendengar mereka membicarakan umur Yumi yang hanya berbeda 3 tahun dengan Daeyeong. Yumi yang merasa tidak nyaman dengan obrolan tersebut sempat melihat Sunruk yang diduga sedang menghitung umur Yumi. Siang harinya, Yumi dan Joo-ho pergi ke toko buku bersama Sunruk. Setelah beberapa lama, Yumi tidak melihat keberadaan Sunruk. Joo-ho pun mengatakan bahwa Sunruk tiba-tiba harus pergi lebih dulu. 간단하게 맛있는 거 먹을래요? Sementara itu, Sunruk mendapat telepon dari Daeyeong yang menanyakan keberadaannya. Sunruk memberitahu bahwa Joo-ho menyuruhnya pergi karena ingin berduaan bersama Yumi. Sore harinya saat kembali ke hotel, Yumi menelpon Yida yang memberitahu bahwa Junho menyukai dirinya. Ia mengetahui hal tersebut dari Daeyeong. Menurutnya, Joo-ho orang yang cocok dengan Yumi karena satu profesi. 여러모로 잘 맞잖아. 사라져주고 그런 거였어. 아니고 아니야. 알았어. Malam harinya Yumi mendengar Sunruk dan Daeyeong sedang membicarakan dirinya dengan Joo-ho. Di saat semua orang menjodohkannya dengan Joo-ho, Sunruk justru merasa Yumi dan Joo-ho tidak serasi. Tiba-tiba para penulis lain pun berkumpul dan Yumi bergabung bersama mereka. Setibanya di restoran, mereka sengaja menyiapkan tempat untuk Yumi agar duduk di dekat Joo-ho. Yumi semakin kesal karena Joo-ho lagi-lagi mengungkit mengenai umur dan generasi. Apalagi Sunruk duduk terlalu jauh dan sulit didekati. Akhirnya Yumi pun memutuskan untuk pulang lebih dulu. 같이 있을 수가 없네. 가능성조차 없... 작가님, 신 PD님, 임 PD님이 혼자 가셨다고. 코앞인데요 뭐. 그래도 너무 늦었어요. 저 에스코트 한다고 자원하신 거 아니에요? 부인은 못하겠습니다. 안 올라가세요? 네, 저는 잠이 안 와서 앞에 극장이 있더라고요. 영화나 볼까 해요.
Yumi menelpon Sunruk dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tidur dan ingin ikut ke bioskop. Sunruk sempat terdiam beberapa saat. Ia pun mengatakan bahwa dirinya lebih nyaman menonton film sendirian. Seketika Yumi merasa malu. Ia pun membatalkan keinginannya. Tak lama, Juho menelpon Sunruk dan mengatakan bahwa sejak tadi Yumi tidak mengangkat teleponnya. Untuk itu, ia memintanya menyusul bersama Yumi. Sunruk berbohong dengan mengatakan bahwa Yumi sedang menonton film di bioskop. 그러니까 작가님한테 전화하지 마세요. 네, 알겠습니다. 님, 아직 안 주무시죠? 같이 보실래요? Saat membeli tiket, Sunruk terkejut dengan kedatangan Juho. Hingga tak lama saat Yumi datang, Sunruk melihat raut wajah kecewa dari Yumi. Hal tersebut membuat Sunruk merasa bersalah. Yumi sama sekali tidak menikmati filmnya. Setelah film selesai, Juho mencoba mengajak Yumi ke tempat berikutnya. Namun Yumi sudah tidak tahan lagi meladeni Juho. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai pria yang tidak jelas dan pura-pura bercanda, padahal sebenarnya berniat mendekat. Yumi pikir sikap Juho yang menjadikan Sunruk sebagai tameng lalu menyuruhnya pulang sangatlah kuno. Yumi mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai Juho. Selain itu, ia mengatakan pada Sunruk bahwa ia ternyata begitu mengurusi segala urusan penulisnya, dan menurutnya sikap tersebut terlalu ikut campur. 하신다고 해서 좋은 PD가 되는 건 그만 가보겠습니다. 내일 뵐게요. Karena turun hujan, Yumi pergi ke Toserba untuk membeli payung. Namun sayangnya, payungnya sudah habis terjual. Akhirnya Yumi pun hanya bisa menunggu hujan reda. Tak lama, Yumi melihat Sunruk yang berlari ke arahnya. Ia bermaksud menyusul Yumi dan membeli payung. Yumi pun memberitahu bahwa payungnya sudah habis. Itulah sebabnya ia berada di sana. Sunruk mencoba mencari Toserba lain di dekat sana, dan Yumi tiba-tiba meminta maaf pada Sunruk atas sikapnya tadi. Namun menurut Sunruk, justru Yumi terlihat keren. Sunruk tiba di Toserba lain dan berhasil membeli payung. Sebelum kembali pada Yumi, Sunruk berpikir bahwa sikapnya hari ini terlalu melewati batas dan mencampuri urusan orang lain. Ia pun berjanji pada diri sendiri tidak akan melakukannya lagi. Tak lama ia pun kembali pada Yumi dan mengatakan bahwa hanya tersisa satu payung. Untuk itu, ia menyerahkan payung tersebut pada Yumi. Lagi pula, dirinya juga sudah terlanjur basah kuyup. 가보겠습니다. Tak lama Yumi mengejarnya. Ia mengatakan tidak enak hati jika harus memakai payung sendiri dan membiarkan Sunruk kehujanan. Ia pun berbagi payung dengan Sunruk menuju ke hotel. Hingga tak lama seorang pengendara motor hampir menabrak Yumi. 저는 제가 드릴게요. Setibanya di hotel, Sunruk meminjam 2 payung hotel untuk menjemput Juho. Setelah berpamitan pada Yumi, ia pun menemui Juho yang masih menunggu sambil menulis. Juho mengatakan bahwa dirinya tadi sangat malu, namun ia mendadak mendapatkan inspirasi untuk tulisannya. Saat hendak pergi, Juho bertanya. Di telepon, Sunruk mengatakan akan menonton film, padahal Yumi pun belum sampai di bioskop. Juho pun berpikir, artinya Sunruk tidak suka dengan perbuatannya. 없는 짓 좀 하지 말고 입 닥쳐. 내가 신PD 너한테 맞춰야 되냐고. 아니죠. 그럼. Keesokan harinya Yumi bertemu Daeyong di lobi. Daeyong memberitahu bahwa Juho pagi ini sudah kembali lebih dulu ke Seoul menggunakan kereta. Yumi sempat berpikir apakah mungkin kejadian semalam adalah penyebabnya. Namun Daeyong mengatakan bahwa ia harus melakukan wawancara. Yumi terkejut saat mengetahui bahwa Sunruk tidak pergi bersamanya dan sedang terkena flu karena semalam kehujanan. Mendengar hal tersebut, Yumi pun mencoba melihat kondisi Sunruk. Ia merasa bersalah karena Sunruk semalam kehujanan karena dirinya. Namun Yumi heran mengapa Sunruk tidak ikut pergi bersama Juho. Sunruk pun mengatakan bahwa dirinya sudah dipecat dari tim Juho. Mendengar hal tersebut, Yumi yakin bahwa ini semua karena kejadian semalam. Tiba-tiba editor Jang datang dan memberitahu Yumi bahwa ia harus bersiap untuk pergi ke desa budaya Gamcheon. 바로 로비로 나오세요? 네. 푹 쉬세요. Yumi merasa tidak bisa tinggal diam.
Saat berada di Gamcheon, ia pun menelpon Daeyoung yang memberitahu bahwa Juho memang meminta berhenti kerjasama dengan Sunruk karena merasa diremehkan. Daeyoung merasa bingung, apalagi Sunruk sendiri tidak mau membicarakannya. Yumi pun akhirnya mengatakan bahwa semalam memang terjadi sesuatu, namun hal tersebut sangat kekanak-kanakan dan tidak pantas untuk diceritakan. Daeyoung pun akhirnya meminta persetujuan Yumi agar Sunruk kembali ke timnya. 그래도 되고요. 돌아가서 한번 얘기 나눠보겠습니다. Saat kembali ke hotel, Yumi berniat menemui Sunruk untuk membahas obrolannya dengan Daeyoung. Namun tiba-tiba pelayan hotel memberitahu bahwa Sunruk pergi ke rumah sakit karena demamnya tidak turun. Mendengar hal tersebut, Yumi pun pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Sunruk. Tak lama, suster mengantar Yumi ke ruangan Sunruk yang saat ini sedang diinfus. 열이 내렸나 하고요. Tak lama Sunruk diperbolehkan pulang dan Yumi mengajaknya makan siang ke kedai bubur agar Sunruk bisa segera minum obat. Yumi sempat meminta Sunruk untuk menjadi editornya kembali. Ia mengatakan akan mendiskusikannya dengan Daeyoung. Tak lama Sunruk menerima telepon dari editor Jang dan ia memintanya mengatur pertemuan untuknya. Yumi yang mendengar perkataan Sunruk bertanya pertemuan apa yang akan ia hadiri. Sunruk pun mengatakan bahwa ia akan melakukan kencan buta yang sempat ia tolak berkali-kali. Ia pun bertanya apakah Yumi punya kenalan yang bisa melakukan kencan dengannya. Tanpa Yumi ketahui, Sunruk melakukannya agar ia bisa menjaga batasan. 볼게요. 누가 있을까? Setelah mengantarkan Yumi, Sunruk berjalan-jalan di sekitar hotel. Ia merasa lokakarya kali ini berantakan karena ia sudah melanggar prinsip dan mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Tak lama ia menerima pesan dari Yumi yang memberitahu bahwa dirinya mempunyai junior yang baik dan ia akan cocok untuk Sunruk. Singkat cerita, saat tiba di Seoul, Yumi menerima pesan dari juniornya bernama Jenny yang memberitahu bahwa ia sudah tiba di kafe tempatnya berkencan dengan Sunruk. Kafe tersebut ternyata masih di sekitar studionya. Yumi mencoba mengendalikan perasaannya agar tidak terpengaruh dan kembali fokus menulis. Namun tak lama Yumi merasa lapar dan ia pun memutuskan untuk membeli bungopang slice strawberry. Yumi sempat melewati kafe yang Jenny beritahu dan ia melihat Jenny bersama Sunruk berada di sana. Namun tiba-tiba Jenny melihat Yumi dan ia pun melambaikan tangan. Yumi berusaha terlihat tenang dan ia memutuskan untuk menyapa mereka. Ia mengatakan bahwa dirinya berniat membeli bungopang dan tak sengaja melihat mereka. Jenny sempat mengajak Yumi bergabung bersama mereka, namun Yumi menolak dan mengatakan tidak ingin mengganggu waktu mereka. Tak lama Yumi pun membayar makanan yang mereka pesan untuk menunjukkan bahwa dirinya mendukung hubungan mereka. 즐거운 시간 보내요? Malam harinya Jenny menelpon Yumi dan mengatakan bahwa dirinya akan mampir ke studio. Tak lama Jenny pun tiba di studionya dan membawakan makanan. Ia mengatakan bahwa dirinya menyukai Sunruk dan ia meminta bantuan Yumi untuk bisa tahu bagaimana pendapat Sunruk mengenai dirinya. Tak lama Yumi pun menelpon Sunruk dan menanyakan bagaimana kencannya hari ini. Sunruk mengatakan bahwa kencannya berjalan dengan baik dan ia pikir Jenny orang yang baik. Yumi pun kembali bertanya apakah Sunruk akan menemui Jenny kembali. 아, 네. 잘 됐네요. 즐거웠대? 재밌었다고. 외로웠단 말이에요. Sunruk lega ia berhasil menjaga batasan dengan Yumi, namun entah mengapa suasana hatinya terasa buruk. Bahkan tidak biasanya Sunruk tidak bersemangat saat berada di rumah. Hingga tak lama Nahi menelponnya dan mengatakan bahwa dirinya sedang berada di studio Yumi dan memasang konsol game yang akan Yumi coba. Namun ia kesulitan memasangnya, padahal dirinya sudah harus pulang. Apalagi Yumi saat ini sedang pergi. Mendengar hal tersebut, Sunruk pun menyuruh Nahi untuk meninggalkan semuanya di sana dan ia akan datang untuk memasangnya. Setibanya di studio, Sunruk pun mulai mencoba memasangnya hingga tak lama ia terkejut saat Yumi datang. Begitupun dengan Yumi. Sunruk menjelaskan bahwa dirinya diminta bantuan oleh Nahi dan kebetulan malam ini ia sedang senggang. Mendengar hal tersebut, Yumi pun menyiapkan bungopang yang baru saja ia beli.
Setelah pemasangan selesai, Sunruk pun mulai mengajarkan Yumi cara menggunakannya. 됐다. 아닌가? Karena sudah larut malam, Sunruk pun pamit pulang. Anehnya, ia merasakan energinya kembali bertambah dan bersemangat. Keesokan harinya setelah selesai rapat, Sunruk memiliki janji dengan Jenny. Pertemuan kedua ini ia berencana mengakhiri kencannya dengan Jenny. Tak lama ia melihat Juho masuk ke studio Yumi. Sunruk memikirkan kira-kira apa yang akan Juho lakukan. Sementara itu, Yumi terkejut saat Nahi memberitahunya bahwa Juho ada di depan pintu. Setelah Yumi mempersilahkannya masuk, Juho meminta maaf atas sikapnya yang kurang sopan saat di Busan. Sebagai permintaan maaf, ia memberikan anggur vintage yang ia beli saat ke Eropa. Yumi juga meminta maaf karena dirinya terlalu terbawa emosi saat itu. 그럼 저희 비긴 건가요? 예. Sunruk menelpon Nahi dan bertanya mengenai Juho. Nahi mengatakan bahwa dirinya sedang makan malam bersama Yumi dan Juho. Ia juga memberitahu bahwa Juho membawa anggur vintage. Untuk itu, Juho mengajak mereka meminumnya di restoran Roti Vino. 저녁 맛있게 드세요. 네. Yumi menerima pesan dari Jenny yang memberitahu bahwa Sunruk membatalkan janji dan hanya meminta maaf. Tak lama Nahi melihat Sunruk yang baru saja datang. Yumi seketika terkejut, padahal Sunruk seharusnya menemui Jenny. Sunruk bertemu dengan Juho yang sedang menelpon Daeyong. Ia mengatakan bahwa dirinya menyusul setelah mendengar dari Nahi bahwa mereka makan di restoran tersebut. Melihat Sunruk yang tiba-tiba muncul, Juho merasa Sunruk sejak awal memang sudah mengawasinya. Ia mengatakan sejak di Busan, Sunruk terus mengganggu dan membuatnya kesal. Sunruk mengetahui bahwa Juho sengaja menggunakan anggur vintage untuk merayu Yumi, sama seperti yang selalu Juho lakukan saat merayu wanita lain di tempat kerja. Sunruk sudah melihat Juho melakukannya kepada 5 orang wanita. Juho bahkan pernah menyuruh Sunruk untuk membereskan masalahnya. Saat ini, Sunruk adalah orang yang bertanggung jawab atas Yumi. Untuk itu, ia tidak akan membiarkan Juho melakukan hal yang sama pada Yumi. Yumi dan Nahi bisa melihat ketegangan yang terjadi di antara mereka. Hingga tak lama mereka pun berkelahi. Para pegawai restoran mencoba memisahkan Sunruk dan Juho. Hingga tak lama, Daeyong pun datang dan turut memisahkan mereka. Setelah beberapa lama, Daeyong mengantar Nahi dan Yumi ke studio. Ia mengatakan akan membereskan masalah ini. Yumi sendiri tidak habis pikir apa yang sebenarnya membuat mereka berkelahi di tempat umum. Sementara itu, Sunruk tiba di rumah dan mengoleskan obat pada lukanya. Tak lama Daeyong menelpon dan memarahinya karena sudah membuat masalah dengan penulis senior. Ia pun menyuruh Sunruk datang ke studio Juho untuk meminta maaf secara langsung. Tak lama Daeyong menelpon Yumi dan memberitahu bahwa Sunruk sedang menuju studio Juho untuk meminta maaf. Tiba-tiba Yumi mendengar bel pintunya berbunyi. Ia pun membuka pintu dan heran, Sunruk justru malah datang ke studionya. Sunruk mengatakan bahwa ia merasa harus menemui Yumi lebih dulu. 사과하러 온 거 아닙니다. 아무래도 제가 작가님 좋아하는 것 같아요. Yumi terkejut mendengar bahwa Sunruk menyukainya. Tak lama Nahi muncul dan terlihat mengkhawatirkan kondisi Sunruk. Saat Nahi menanyakan masalah yang terjadi, Yumi pun menyuruhnya pergi karena Daeyong pasti sedang menunggunya. Sunruk pun merasa gugup dan tak lama ia pun pamit pergi. Sebelum pulang, Yumi masih memikirkan perkataan Sunruk. Tak lama ia pun mengirim pesan padanya dan mengatakan bahwa ia akan berpura-pura tidak mendengar ucapan Sunruk. Ia tidak menyangka ternyata Sunruk kekanak-kanakan dan gegabah. Ia berharap Sunruk bisa menyelesaikan masalah dengan Juho. Keesokan harinya Sunruk menerima telepon dari Jenny yang memberitahu bahwa semalam mantan pacarnya tiba-tiba datang dan mereka memutuskan untuk kembali menjalin hubungan. Untuk itu, ia meminta maaf pada Sunruk dan merasa harus memberitahukan yang sebenarnya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara mereka. Sunruk pun mengucapkan selamat pada Jenny.
Hingga setelah beberapa lama berpikir, Sunruk pun bergegas pergi menemui Yumi di studionya. Setibanya di sana, Sunruk mengatakan bahwa sekeras apapun memikirkannya, ia tetap menyukai Yumi. Sunruk terlambat menyadarinya, namun ia merasa telah menyukai Yumi sejak awal. 후회할 것 같아서요. 같이 먹을래요? Saat Yumi sedang menyiapkan makan siang, Sunruk sempat menanyakan jawaban Yumi atas pengakuannya. Dengan berhati-hati, Yumi pun menjawab bahwa sebenarnya dirinya juga menyukai Sunruk. Ia mengajak Sunruk untuk mulai menjalani semuanya dengan baik. Keesokan harinya di kantor penerbitan, Yumi dan Sunruk kembali bertemu. Sebelumnya mereka sepakat untuk merahasiakan hubungan mereka. Namun Yumi mengusulkan agar mereka memberitahu Daeyeong karena khawatir ia akan merasa dihianati. Sunruk seketika melarangnya, karena jika Daeyeong tahu, dirinya mungkin akan diusir dari departemen editorial. Dulu ia sempat dengan bangga mengungkapkan prinsipnya yang akan selalu membedakan urusan pribadi dengan pekerjaan. Mendengar hal tersebut, Yumi pun hanya bisa menurutinya. Ia tidak ingin Sunruk terus melanggar prinsipnya hanya karena dirinya. 수정을 못 하시네요? 공주병이 Suatu malam, Yumi dan Sunruk berencana pergi liburan ke Kyoto selama 2 hari. Karena Sunruk baru kembali dari Shanghai, mereka pun sepakat untuk bertemu di bandara. Setelah beberapa lama, Sunruk naik lebih dulu ke pesawat. Tiba-tiba Sunruk mendengar suara Daeyeong. Seketika ia terkejut, apalagi Juho juga berada di sana. Ternyata mereka berdua juga akan ke Kyoto untuk menghadiri pertemuan golf rutin. Saat Daeyeong menanyakan tujuan Sunruk, Sunruk pun mengatakan bahwa ia kebetulan memiliki jadwal perjalanan yang sudah lama ia pesan. 하여튼 이따 보자. 아, 네. Rupanya Yumi juga mengetahui keberadaan mereka, karena sebelumnya ia sempat melihat mereka di bandara. Yumi pun memutuskan untuk naik pesawat berikutnya. Sunruk sempat akan turun, namun sayangnya sudah waktunya pesawat untuk berangkat. Akhirnya ia pun terpaksa melakukan perjalanan sendirian. Hingga saat tiba di bandara Osaka, Sunruk menghubungi Yumi, namun Yumi mengatakan bahwa dirinya kehabisan tiket sehingga memutuskan untuk pulang. Ia pun menyuruh Sunruk untuk menikmati waktunya selagi berada di Kyoto. Sunruk kini tidak memiliki pilihan lain. Ia menghabiskan waktu 2 hari di Kyoto tanpa bersemangat. Keesokan harinya Yumi menjemput Sunruk di bandara. Dalam perjalanan pulang, Yumi meminta maaf karena memutuskan untuk pulang. Ia tidak ingin Sunruk berada dalam posisi sulit dan khawatir citranya akan buruk saat ketahuan melanggar prinsipnya. Tiba-tiba Sunruk menepi dan turun dari mobil. Ia menghubungi Daeyeong dan tanpa ragu mengatakan bahwa dirinya dan Yumi kini berpacaran. Sunruk kini benar-benar telah membuang semua prinsipnya demi bisa bebas melakukan hal apapun bersama Yumi. Yumi sendiri merasa lega mendengarnya. 저도 좋아요. Suatu malam, Sunruk memberikan hadiah ulang tahun pada Yumi. Yumi tidak menyangka Sunruk akan membelikan hadiah yang mahal. Saat dibuka, ternyata di dalamnya adalah sebuah cincin, padahal Yumi pikir hanyalah anting. Sunruk mengatakan ia membeli cincin tersebut bukan hanya sekedar hadiah ulang tahun, namun ia sekaligus menganggapnya sebagai cincin lamaran. Yumi seketika terdiam. Ini adalah lamaran ketiga kalinya untuk Yumi. Meskipun saat bersama Wung dirinya lah yang melamar lebih dulu. 2 lamaran sebelumnya ia dapatkan saat dirinya sudah menjalani hubungan selama 1 tahun lebih. Namun kali ini hanya 1 bulan. Sebelum Yumi sempat menjawab, Sunruk menerima telepon yang memberitahukan bahwa ia harus segera ke bandara untuk melakukan tugas dinas. 얼른 가자. 아니, Saat Sunruk sudah berada di dalam bis, Yumi memberi kode bahwa ia akan membicarakan mengenai lamaran saat Sunruk kembali. Setibanya di rumah, Yumi terus memandangi cincin pemberian Sunruk. Ia kini merasa bingung harus memberikan jawaban apa pada Sunruk. Ia ingin mengembalikan cincin tersebut pada Sunruk, namun tidak ingin menyakiti hatinya.
Hingga tak lama Sunruk menelponnya dan mengatakan bahwa penerbangannya dibatalkan karena ada masalah mesin. Dan saat ini ia sedang berada di depan rumah Yumi untuk mampir sebentar. 비를 맞았어? 왔다 피곤하겠다. Melihat cincin yang ia berikan ada di atas meja, Sunruk meminta pendapat Yumi jika sebaiknya ia mengembalikan cincin tersebut. Ia pikir daripada Yumi merasa terbebani, lebih baik ia mengembalikannya saja. Saat itu, Sunruk membelinya karena terbawa suasana dan begitu yakin jika mereka pada akhirnya akan menikah. Yumi heran mengapa Sunruk bisa seyakin itu. Padahal mereka baru menjalin hubungan selama 1 bulan dan bahkan belum saling mengenal dengan baik. Sunruk mengatakan jika ia tidak yakin, maka sejak awal dirinya tidak akan datang ke studio Yumi dan mengungkapkan perasaannya. Seumur hidupnya, Sunruk baru pertama kali merasakan hal ini. 다른 사람이다. Yumi pun akhirnya membuat keputusan bahwa cincin tersebut memang sebaiknya dikembalikan. Saat ini Yumi juga sangat menyukai Sunruk, namun ia masih membutuhkan waktu. Jika waktunya sudah tiba, Yumi akan mengatakan sendiri pada Sunruk. 왔어? 아니요. 힘이 없네. Tak lama bel pintu berbunyi dan terdengar suara kedua orang tua Yumi. Yumi pun panik dan menyuruh Sunruk untuk segera bersembunyi. Karena kesan pertama mereka akan buruk ketika mengetahui ia berada di rumah Yumi malam-malam begini. Tak lama Yumi pun membukakan pintu. Ibu Yumi melihat cincin pemberian Sunruk dan ia tiba-tiba berpikir bahwa itu adalah cincin pernikahan. Mereka pun akhirnya heboh dan bertanya siapa yang sudah memberikan cincin berlian tersebut pada Yumi. Sunruk pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya dan memperkenalkan diri pada orang tua Yumi. 신술록이라고 합니다. 어머님, 아버님. 처음 뵙겠습니다. 반갑습니다, 아버님. Di season ketiga ini, Yumi akhirnya menikah dengan Sunruk setelah melalui dinamika perasaan yang rumit. Yumi mengakhiri perjalanan cinta panjangnya dengan menemukan pasangan hidup yang tepat.